Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Mirtoljana, NIM 0101211021. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hadis. Hadis adalah sumber hukum kedua dalam agama Islam setelah Al-Quran. Secara artinya, hadis berasal dari kata Arab hadasa yang berarti berbicara atau cerita dalam konteks agama Islam. Hadis merujuk pada perkataan, tindakan, atau persetujuan dalam Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menjalankan ajaran agama. Lalu, pengertian hadis tematik. Hadis tematik atau juga dikenal sebagai hadis khusus adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada kumpulan hadis yang dikategorikan berdasarkan topik tertentu dalam hadis tematik. Hadis-hadis yang berkaitan dengan suatu tema atau topik tertentu dikumpulkan bersama-sama dalam satu sumber atau kitab. Misalnya ada hadis tematik tentang ibadah sholat, puasa, zakat, haji, etika, keluarga, ekonomi, dan sebagainya. Lalu nih, perbedaan metode hadis tematik dan metode hadis tahlili. Perbedaan pertama yaitu fokus. Metode hadis tematik berfokus pada pengorganisasian hadis-hadis berdasarkan topik tertentu, sedangkan metode hadis tahlili berfokus pada kritik tekstual dan konteks histori. Lalu yang kedua ada tujuan metode hadis tematik, bertujuan memfasilitasi pemahaman dan aplikasi hadis dalam topik yang spesifik, sementara metode hadis tahlili bertujuan untuk memastikan keaslian dan keontentikan hadis serta memahami konteksnya. Lalu yang ketiga, pendekatan. Metode hadis tematik cenderung memberikan penafsiran dan penjelasan hadis-hadis yang relevan, sementara metode hadis tahlili lebih berfokus pada analisis tekstual, sanad, dan konteks sejarah. Lalu yang terakhir ada keberlakuan, yaitu hadis-hadis tematik dapat diterapkan dalam berbagai situasi kehidupan sejauh relevan dengan topik yang dibahas. Hadis-hadis tahlili juga dapat diterapkan dalam konteks yang relevan, tetapi keaslian dan keabsahan hadis lebih diperhatikan dalam hal ini. Yang pertama ada hadis tentang dakwah, juga disebut guide. Man da'a ila hudan kana lahu minal ijri mitslu ujuri man tabi'ahu la yang khusyu zalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ismi mitslu atsa miman tabi'ahu la yang khusyu zalika min atsamihim syai'an, yang artinya barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak manusia kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. HR Muslim. Yang kedua, hadis tentang kewajiban mengucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. An ani Hurairata ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi alal muslimi situ kila ma hiya ya rasulallahi qala iza laqitahu fasallim alaihi wa iza da'a kafa ajibuhu wa iza tansohaka fansohlahu wa iza atosa fahaminalillaha fasamituhu wa iza marido fahudu wa iza mata fatbahu, yang artinya dari Abu Hurairah berkata Nabi SAW bersabda, hak muslim atas sesama muslim ada 6. Maka ditanyakan kepada beliau, apa itu wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, jika kamu bertemu dengannya hendaknya memberi salam. Jika ia mengundangmu maka penuhilah. Jika ia meminta nasihat maka nasihatilah. Jika ia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah. Jika ia sakit maka jenguklah, dan jika ia meninggal maka iringilah jenazahnya. Yang ketiga, hadis tentang komunikasi ekonomi dan politik. Bismillahirrahmanirrahim. An Amhubnu Syuhaibi an abihi an jadihi qala anni Rasulullahi Sauli Allah alaihi wasallima qolal bayyihani bikhiyari malam yatafarriqoh
illi an takuna sofqata khiyarin wala tahilu lahu an yufari qasaribahu khasyahu an yastakhiyalahu, yang artinya dari Amr bin Syuaib dari bapaknya dan kakeknya bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, pembeli dan penjual mempunyai hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan. HR Tirmizi dan Nasai. Lalu yang keempat, ya bismillahirrahmanirrahim. Ayal munafiki salasun iza haddasya kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza uktumina khona, yang artinya tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu ketika berbicara ia berdusta, yang kedua ketika berjanji ia mengingkari, dan yang ketiga ia diberi amanat ia berkhianat. HR Bukhari. Lalu yang terakhir, bismillahirrahmanirrahim, an Abi Sa'idal Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyukhayyirhu biyadihi fa illam yastati fabilisanihi fa ilam yastati fabiqalbihi wa zalika adaful imani, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antaramu melihat kemungkaran, hendaklah ia merubah atau mencegahnya dengan tangannya atau kekuasaannya. Jika ia tak sanggup, maka dengan lidahnya atau menasehatinya. Dan jika tak sanggup juga, maka dengan hatinya, merasa tidak senang dan tidak setuju. Dan demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Muslim nomor 49. Baiklah, sepertinya sudah selesai materi yang ingin saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.